Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasi tentang pelajaran akuntansi kelompok 1 tentang perusahaan jasa Salon for Girls. Izinkan saya membacakan nama kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Nur Fauzia dengan NIM 125140002 dan Najwa Lara Natasha dengan NIM 125140008 dan Dian Lutfia dengan NIM 125140028 dan Anggun Lestari dengan NIM 125140018. Kemudian saya akan membacakan tentang latar belakang. Salon kecantikan merupakan salah satu usaha jasa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan diri dan penampilan. Di era modern seperti sekarang, menjaga penampilan itu dan kecantikan sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup seseorang. Besarnya minat masyarakat terhadap layanan salon kecantikan membuka peluang bisnis yang sangat potensial. Kami memilih salon kecantikan sebagai objek untuk perusahaan jasa didasarkan pada beberapa alasan dan tujuan strategis yang relevan dan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Ini yang saya jelaskan ada beberapa yang menurut ahli. Yang pertama, akuntansi adalah proses sistematis mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menyediakan data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, proses ini juga meliputi pencatatan semua transaksi keuangan, pengelompokan sesuai jenisnya, penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi serta pelaporan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak terkait. Selanjutnya saya akan membacakan transaksi. Nah, yang pertama ini modal awal disetornya seharga 50 juta. Di tanggal 1 Januari pemilik menyetor modal tunai seharga 50 juta. Di tanggal 2 Januari menyetor kas ke bank seharga 20 juta. Di tanggal 3 Januari pembelian perlengkapan salon dibayar secara tunai seharga 3 juta. Di tanggal 4 Januari pembelian produk perawatan kredit dari supplier A seharga 4 juta. Di tanggal 5 Januari pendapatan jasa potong rambut dibayar secara tunai seharga 1.500.000. Di tanggal 6 Januari pendapatan jasa pewarna dibayar secara kredit ke klien A seharga 2.500.000. Terus di tanggal 7 Januari pembayaran gaji karyawan seharga 3.500.000. Di tanggal 8 Januari pembayaran listrik dan air seharga 450. Di tanggal 9 Januari penjualan produk perawatan dibayar secara tunai seharga 800. Lalu di tanggal 10 Januari pemilik mengambil uang pribadi price seharga 1 juta. Di tanggal 11 Januari pembelian kursi dan peralatan salon dibayar secara tunai seharga 7 juta. Di tanggal 12 penerimaan pelunas piutang klien A seharga 2 juta. Di tanggal 13 Januari pembayaran sebagian utang dagang dibayar secara 1,5 juta. Di tanggal 14 Januari pembayaran biaya iklan online dibayar secara cash 600. Lalu di tanggal 15 Januari pendapatan jasa paket perawatan dibayar secara tunai seharga 2.200.000. Di tanggal 17 Januari pembelian produk tunai untuk dijual kembali seharga 1,2 juta. Lalu di tanggal 18 Januari pembayaran sewa kantor atau bengkel salon dibayar secara tunai seharga 2.500.000. Lalu tanggal 19 Januari penjualan produk dibayar secara kredit ke klien C seharga 900. Selanjutnya di tanggal 20 Januari penerimaan pinjaman bank jadi kasnya masuk seharga 10 juta. Lalu di tanggal 21 Januari bayar langganan software booking online seharga 200. Lalu di tanggal 22 Januari pembelian perlengkapan kecil dibayar secara tunai seharga 500. Lalu di tanggal 23 Januari pendapatan jasa dibayar secara tunai 1,3 juta. Lalu di tanggal 24 Januari penjualan produk dibayar secara tunai seharga 600. Lalu yang terakhir di tanggal 25 Januari pembayaran bunga pinjaman dibayar secara tunai seharga 150.000. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan catatan terperinci mengenai semua transaksi bisnis yang terjadi secara kronologis dalam sistem pembukuan. Jadi setiap entry jurnal ini menggunakan sistem entry ganda, di mana jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Jurnal entry ini merupakan langkah pertama dalam siklus akuntansi yang berfungsi sebagai dasar pencatatan yang akan diposting ke buku besar. Contohnya adalah mencatat pembelian barang dagangan secara kredit atau tunai, pembayaran gaji, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal umum. Nah, di tanggal 1 Januari pemilik menyetor modal secara tunai, jadi masuknya ke cash, ke debit seharga 50 juta, kapital ke kredit seharga 50 juta. Di tanggal 2 Januari penyetor kas ke bank seharga 20 juta.
bank ke debit seharga 20 juta dan cash ke kredit 20 juta. Di tanggal 3 Januari, pembelian perlengkapan salon secara tunai seharga 3 juta. Nah, di tanggal 3, supplies masuk ke debit dan cash masuk ke kredit. Di tanggal 4 Januari, pembelian produk perawatan kredit dari supplies A seharga 4 juta masuk ke supplies ke debit dan akun payable ke kredit. Selanjutnya di tanggal 5 Januari, pendapatan jasa potong rambut secara tunai seharga 1,500 masuk ke cash debit dan ke service revenue masuk ke kredit. Selanjutnya di tanggal 6 Januari, pendapatan jasa pewarnaan kredit dari klien A seharga 2.500.000 masuknya ke akun payable ke debit dan service revenue ke kredit. Di tanggal 7 Januari, pembayaran gaji karyawan seharga 3.500.000 masuknya ke salaries expense ke debit dan cash berkurang masuknya ke kredit. Selanjutnya di tanggal 8 Januari, pembayaran listrik dan air masuknya ke utilitas expense masuk ke debit dan cash ke kredit. Selanjutnya di tanggal 9 Januari ada penjualan produk perawatan secara tunai seharga 800 masuknya ke cash. Tanggal 9 Januari ada penjualan produk perawatan secara tunai seharga 800 masuknya ke cash debit dan service revenue ke kredit. Selanjutnya lalu di tanggal 11 Januari, pembelian kursi dan peralatan salon secara tunai di harga 7 juta masuk equipment ke debit, aset bertambah, jadi kreditnya masuk ke cash 7 juta. Selanjutnya di tanggal 12 Januari, menerima pelunasan piutang klien A seharga 2 juta, debit masuk ke cash 2 juta, kas bertambah. Terus kredit akun receivable 2 juta, piutang berkurang masuknya ke kredit. Terus di tanggal 13 Januari, pembayaran sebagian utang dagang seharga 1,500, akun payable-nya masuk ke debit, utangnya berkurang, jadi kreditnya masuk ke cash. Selanjutnya di tanggal 14 Januari ada pembayaran biaya iklan online seharga 600, masuknya ke dividen 600 masuk ke debit, kreditnya cash 600. Selanjutnya di tanggal 15 Januari pendapatan jasa paket perawatan tunai seharga 2.200 masuknya cash ke debit dan kreditnya service revenue. Selanjutnya di tanggal 16 Januari ada pendapatan jasa kredit ke klien B seharga 1.800.000, debitnya masuknya ke akun receivable 1.800.000, nah kreditnya masuk service revenue masuk ke kredit. Selanjutnya di tanggal 17 Januari ada pembelian produk tunai untuk dijual kembali seharga 1.200.000 masuknya ke supplies ke debit 1.200.000 dan kreditnya cash 1.200.000. Selanjutnya di tanggal 18 Januari ada pembayaran sewa salon seharga 2.500.000 masuknya ke rent expense debit seharga 2.500.000 dan kreditnya masuk ke cash. Di tanggal 19 Januari ada penjualan produk secara kredit ke klien C seharga 900, akun receivable masuknya ke debit dan sales revenue-nya masuknya ke kredit. Di tanggal 20 Januari ada penerima pinjaman bank seharga 10 juta. Cash-nya masuk ke debit 10 juta, lalu notes payable-nya masuk ke kredit 10 juta. Lalu di tanggal 21 Januari ada pembayaran langganan software booking seharga 200. Lalu di tanggal 20 Januari ada menerima pinjaman bank seharga 10 juta, masuknya ke cash 10 juta ke debit, kreditnya notes payable 10 juta. Selanjutnya di 21 Januari itu ada pembayaran langganan software booking 200, software expense-nya masuk ke debit seharga 200 dan kreditnya ke cash. Lalu di tanggal 22 Januari ada pembelian perlengkapan kecil tunai seharga 500, supplies masuk ke debit seharga 500 dan di kreditnya ada cash 500. Selanjutnya di tanggal 23 Januari ada pendapatan jasa tunai seharga 1.300.000, cash masuk ke debit dan kreditnya service revenue 1.300.000. Selanjutnya di tanggal 24 Januari ada penjualan produk secara tunai, masuknya debit cash 600 dan di kreditnya itu ya sales revenue seharga 600.000. Selanjutnya yang terakhir di tanggal 25 Januari ada pembayaran bunga pinjaman seharga 150, masuknya ke interest expense ke debit seharga 150 dan di kreditnya itu ada cash 150. Jadi semuanya sudah melodi. Saya akan menjelaskan tentang General Ledger atau buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang menyajikan ringkasan semua transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Buku ini menjadi sumber utama untuk membuat laporan keuangan dan dikenal sebagai catatan akhir dari aktivitas pembukuan.
Proses pemindahan data dari jurnal ke buku besar disebut posting. Selanjutnya, saya akan membacakan tabel buku besar untuk perusahaan ini. Yang pertama, ada akun kas, di mana pada Januari tanggal 1, perusahaan menyetor modal sebanyak 50 juta ditaruh di debit, maka saldo awalnya pun menjadi 50 juta. Terus pada Januari kedua, perusahaan mendepositkan uangnya ke bank sebesar 20 juta. Itu ditaruh di kredit, makanya saldonya turun menjadi 30 juta. Lalu pada Januari tanggal 3, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 3 juta secara kredit. Lalu itulah mengapa saldonya turun menjadi 27 juta. Lalu pada tanggal 5, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Itu ditaruh di debit. Lalu saldonya berubah menjadi 28.500.000. Lalu pada Januari tanggal 7, perusahaan membayarkan beban gaji sebesar 3.500.000 ditaruh di kredit. Nah, maka dari itu saldonya turun menjadi 25 juta. Terus pada tanggal 8, perusahaan membayarkan beban utilitas sebesar 450.000 ditaruh di kredit. Nah, saldonya turun menjadi 24.550.000. Pada Januari tanggal 9, perusahaan menjual produk sebesar 800.000 ditaruh di debit. Nah, saldonya naik menjadi 25.350.000. Pada Januari tanggal 10, perusahaan membayar dividen sebesar 1 juta ditaruh di kredit. Nah, saldonya menjadi 24.350.000. Lalu pada Januari tanggal 11, perusahaan membeli peralatan sebesar 7 juta ditaruh di kredit. Nah, oleh karena itu saldonya turun menjadi 17.350.000. Pada tanggal 12, perusahaan mendapatkan piutang sebesar 2 juta ditaruh di debit. Oleh karena itu, saldonya naik menjadi 19.350.000. Lalu pada tanggal 13, perusahaan membayarkan utangnya sebesar 1.500.000. Itu ditaruh di kredit. Nah, saldonya pun turun menjadi 17.850.000. Pada Januari 14, perusahaan membayarkan beban iklan sebesar 600.000 ditaruh di kredit. Oleh karena itu saldonya turun lagi menjadi 17.250.000. Pada tanggal 15, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.200.000 ditaruh di debit. Oleh karena itu saldonya naik menjadi 19.450.000. Pada tanggal 17, perusahaan membeli produk sebesar 1.200.000 ditaruh di kredit. Nah, saldonya pun turun menjadi 18.250.000. Pada 18 Januari, perusahaan membayar beban sewa sebesar 2.500.000 ditaruh di kredit. Oleh karena itu, saldonya pun turun lagi menjadi 15.750.000. Pada Januari 20, perusahaan membayarkan tagihan bank sebesar 10 juta. Nah, itu membuat saldonya berubah menjadi 25.750.000. Pada tanggal 21, perusahaan membayar software subscription sebesar 200.000 ditaruh di kredit. Nah, itu membuat saldonya turun menjadi 25.550.000. Pada tanggal 22, perusahaan membeli perlengkapan lagi secara kredit sebesar 500.000. Nah, saldonya pun turun lagi menjadi 25.050.000. Pada tanggal 23, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.300.000 taruh di debit. Nah, itu karena itu saldonya pun naik menjadi 26.350.000. Pada tanggal 24, perusahaan menjual produk sebesar 600.000 itu ditaruh di debit. Nah, maka dari itu saldonya pun naik menjadi 26.950.000. Dan terakhir pada tanggal 25, perusahaan membayarkan beban bunga sebesar 150.000 ditaruh di kredit. Dan karena itu saldonya pun menjadi 26.800.000. Nah, jadi total saldonya itu di debit sebesar 26.800.000. Selanjutnya, ada akun share capital atau modal awal. Jadi, untuk akun ini hanya ada satu transaksi, yaitu pada Januari tanggal 1, di mana pemilik menyetorkan modal sebesar 50 juta ditaruh di kredit. Maka saldo akhirnya pun menjadi 50 juta. Lalu, selanjutnya ada akun dividen. Itu pada Januari tanggal 10, perusahaan itu membayarkan dividen sebesar 1 juta. Maka saldonya pun menjadi 1 juta. Lalu, ada akun pendapatan jasa. Jadi, pada tanggal 5 Januari, perusahaan mendapatkan pendapatan secara cash. Itu ditaruh di kredit sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 6, perusahaan mendapatkan pendapatan secara kredit. Itu sebesar 2.500.000 juga ditaruh di kredit. Lalu pada tanggal 15, perusahaan mendapatkan pendapatan secara cash itu sebesar 2.200.000. Itu ditaruh di kredit. Lalu pada tanggal 16, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 1.800.000 itu ditaruh di kredit. Dan terakhir pada tanggal 23, perusahaan mendapatkan pendapatan secara cash sebesar 1.300.000 ditaruh di kredit. Nah, apabila semua pendapatan tadi dijumlahkan, maka hasilnya adalah 9.300.000. Maka saldo akhirnya adalah 9.300.000. Selanjutnya, ada akun peralatan, di mana perusahaan itu membeli peralatan secara debit. Itu terjadi pada tanggal 11 Januari sebesar 7 juta. Maka saldo akhirnya pun menjadi 7 juta. Lalu selanjutnya ada akun piutang, di mana itu terjadi pada tanggal 6 sebesar 2.500.000 ditaruh di debit, pada tanggal 12 sebesar 2 juta ditaruh di kredit, dan pada tanggal 16 sebesar 1.800.000 ditaruh di debit, dan terakhir pada tanggal 19
itu ditaruh di debit sebesar 900.000. Nah, apabila semuanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 3.200.000. Maka saldo akhirnya adalah 3.200.000. Selanjutnya ada akun bank, di mana perusahaan itu mendepositkan uangnya sebesar 20 juta taruh di debit, maka saldonya pun menjadi 20 juta. Selanjutnya ada akun perlengkapan, di mana itu terjadi pada tanggal 3 sebesar 3 juta ditaruh di debit, lalu tanggal 4 sebesar 4 juta ditaruh di debit, pada tanggal 17 sebesar 1.200.000 ditaruh di debit, dan terakhir pada tanggal 22 sebesar 500.000 ditaruh di debit. Apabila semuanya dijumlahkan, maka totalnya akan menjadi 5.700.000. Selanjutnya ada akun utang, di mana itu terjadi pada Januari tanggal 4 sebesar 4 juta ditaruh di kredit. Nah, selanjutnya di tanggal 13 sebesar 1.500.000. Nah, itu kan satunya kredit, satunya debit. Nah, apabila keduanya bertemu maka dikurangi, maka saldo akhirnya menjadi 2.500.000. Dan selanjutnya ada akun notes payable atau wesel bayar, di mana itu terjadi pada tanggal 20 Januari. Dia itu menerima bunganya ini, menerima tagihannya sebesar 10 juta itu ditaruh di kredit. Nah, maka saldo akhirnya pun menjadi 10 juta. Selanjutnya ada beban iklan. Itu terjadi pada Januari tanggal 14 sebesar 600.000 ditaruh di debit, maka saldo akhirnya pun tetap 600.000. Lalu ada beban sewa, itu sebesar 2.500.000 dan terjadi pada Januari 18, maka saldo akhirnya pun tetap 2.500.000. Dan selanjutnya ada akun software subscription expense sebesar 200.000 ditaruh di debit, itu terjadi pada tanggal 21, maka saldo akhirnya pun tetap 200.000. Dan yang terakhir ada interest expense atau beban bunga sebesar 150.000 ditaruh di debit, itu terjadi pada tanggal 25 Januari, maka saldo akhirnya pun tetap 150.000. Selanjutnya, ada trial balance. Trial balance itu adalah daftar yang menyajikan saldo debit dan kredit dari semua akun buku besar pada satu titik waktu. Trial balance digunakan untuk memeriksa keseimbangan pembukuan sebelum dilakukan penyesuaian. Adanya keseimbangan menunjukkan pencatatan yang benar sebelum laporan keuangan disusun. Saya akan membacakan table trial balance untuk perusahaan ini. Jadi, pertama itu ada akun cash sebesar 26.800.000 ditaruh di debit. Lalu ada akun bank sebesar 20 juta ditaruh di debit. Lalu ada akun receivable sebesar 3.200.000 ditaruh di debit, lalu ada supply sebesar 8.700.000 ditaruh di debit, lalu ada equipment sebesar 7 juta ditaruh di debit. Selanjutnya ada akun payable sebesar 2.500.000 ditaruh di kredit, lalu ada bank loan payable sebesar 10 juta ditaruh di kredit, lalu ada share capital sebesar 50 juta ditaruh di kredit, lalu ada dividen sebesar 1 juta ditaruh di debit, lalu ada service revenue sebesar 11.600.000 ditaruh di kredit. Lalu ada beban gaji sebesar 3.500.000 ditaruh di debit, lalu ada beban utilitas sebesar 450.000 ditaruh di debit, lalu ada beban iklan sebesar 600.000 ditaruh di debit, lalu ada beban sewa sebesar 2.500.000 ditaruh di debit, lalu ada software subscription expense sebesar 200.000 ditaruh di debit, dan yang terakhir ada interest expense sebesar 150.000 ditaruh di debit. Lalu apabila semuanya ditotalkan, itu akan balance sebesar 74.100.000. Selanjutnya ada table of adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Itu merupakan entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbaharui saldo akun agar mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Proses ini itu termasuk penyesuaian beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penyusutan aset tetap. Jurnal penyesuaian sangat penting agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuratnya. Saya akan membacakan table of adjusting entries. Jadi, pertama itu ada akun beban perlengkapan sebesar 2.500.000 taruh di debit, lalu ada perlengkapan sebesar 2.500.000 taruh di kredit. Selanjutnya ada depreciation expense equipment sebesar 116.607 taruh di debit, dan selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 116.607 taruh di kredit. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet ini adalah kertas kerja. Pengertian dari worksheet adalah alat bantu akuntansi dalam bentuk tabel yang digunakan untuk mempermudah proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja mencakup kolom-kolom neraca saldo awal, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, serta kolom laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya saya akan membacakan worksheet untuk perusahaan ini. Pertama itu ada akun cash sebesar 26.800.000 di adjustment trial balance, tapi di adjustment tidak ada karena belum disesuaikan. Lalu di bank ada 20 juta itu ditaruh di debit di adjustment trial balance. Lalu ada akun receivable sebesar 3.200.000 ditaruh di debit. Terus ada supplies sebesar 5.200.000 taruh di debit. Terus ada supplies before adjustment sebesar 3.500.000 ditaruh di debit. Lalu apabila pindah ke adjustment itu sebesar 2.500.000 juga ditaruh di kredit. Lalu ada equipment sebesar 7 juta itu ditaruh di debit. Lalu ada accumulated depreciation di adjustment trial balance, dia itu tidak di-include, tapi dia tuh ditaruh di adjustment sebesar 116.667. Lalu ada accounts payable sebesar 2.500.000 taruh di kredit.
Lalu ada bank loan payable sebesar 10 juta ditaruh di kredit. Lalu ada owners capital sebesar 50 juta itu ditaruh di kredit. Lalu ada owners drawing sebesar 1 juta ditaruh di debit. Lalu ada service revenue sebesar 11 juta 600 ditaruh di kredit. Lalu ada salaries expense sebesar 3 juta 500 ditaruh di debit. Lalu ada utilities expense sebesar 450 ribu ditaruh di debit. Lalu ada advertising expense sebesar 600 ribu ditaruh di debit. Lalu ada rent expense sebesar 2.500.000 taruh di debit. Lalu ada software subscription expense sebesar 200.000 taruh di debit. Lalu ada interest expense sebesar 150.000 taruh di debit. Lalu ada supplies expense. Nah, supplies expense ini tidak ditaruh di an adjustment trial balance, tapi ditaruh di adjustment. Itu sebesar 2.500.000. Lalu ada depreciation expense yang juga ditaruh di adjustment sebesar 116.667. Nah, apabila ditotalkan, yang adjustment trial balance itu balance sebesar 74.100.000 dan yang adjustment itu juga balance sebesar 2.616.667. Terus worksheet yang bagian adjusted trial balance sama income statement. Jadi untuk yang di adjusted trial balance itu cash-nya sebesar 26.800.000 ditaruh di debit. Banknya itu sebesar 20 juta ditaruh di debit. Accounts receivable-nya sebesar 3.200.000 di debit. Terus supply sebesar 5.200.000 taruh di debit. Terus supplies before adjustment 1 juta taruh di debit. Terus equipment 7 juta ditaruh di debit. Terus accumulated depreciation 116.667 taruh di kredit. Terus account payable sebesar 2.500.000 taruh di kredit. Terus bank loan payable sebesar 10 juta ditaruh di kredit. Terus owners capital sebesar 50 juta ditaruh di kredit. Terus owners drawing sebesar 1 juta ditaruh di debit. Terus ada service revenue sebesar 11 juta 600 taruh di kredit. Nah, itu masuk ke income statement yang service revenue ini. Terus ada salaries expense sebesar 3.500.000 masuk ke debit, itu juga masuk ke income statement. Pokoknya setiap expense ini masuk ke income statement. Terus salaries expense sebesar 450.000 taruh di debit. Terus advertising expense sebesar 600.000 taruh di debit. Terus rent expense sebesar 2.500.000 taruh di debit. Terus software subscription expense sebesar 200.000 taruh di debit. Terus interest expense sebesar 150.000 taruh di debit. Terus supplies expense sebesar 2.500.000 taruh di debit. Terus depreciation expense sebesar 116.607 taruh di debit. Nah, itu yang adjusted trial balance apabila dijumlahkan semuanya akan menghasilkan hasil yang balance sebesar 74.216.667.000. Nah, untuk yang income statement-nya itu apabila dijumlahkan yang debit itu 10 juta 16.667. Nah, tapi itu ada tambahannya berupa 1.583.333. Terus yang bagian kreditnya itu 11.600.000, yaitu apabila tadi yang di debit itu ditambah kedua nominalnya. Selanjutnya yang bagian balance sheet itu cash sebesar 26.800.000 taruh di debit, bank sebesar 20 juta ditaruh di debit, accounts receivable sebesar 3.200.000 taruh di debit, supplies before adjustment sebesar 1 juta taruh di debit, terus equipment sebesar 1 juta taruh di debit. Selanjutnya ada accumulated depreciation sebesar 116.667, ada bank loan, ada accounts payable sebesar 2.500.000 taruh di kredit, ada bank loan payable sebesar 10 juta ditaruh di kredit, ada owners capital sebesar 50 juta ditaruh di kredit, dan ada owners drawing sebesar 1 juta ditaruh di debit. Sisanya itu nominalnya tidak dihitung. Jadi kalau yang debit dijumlahkan akan menghasilkan nominal sebesar 64.200.000. Sedangkan untuk yang kredit akan menghasilkan 62.616.667 dengan tambahan 1.583.333. Jadi untuk net income-nya itu sejumlah 64.200.000. Lalu selanjutnya ada income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode tertentu untuk menentukan laba atau rugi bersih perusahaan. Laporan ini penting untuk menilai kinerja operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu disajikan tabel laporan laba rugi atau table of income statement. Yang pertama ada total revenue yang terdiri dari service revenue sebesar 11.600.000. Lalu yang kedua ada total expense yang terdiri dari salaries expense sebesar 3.500.000, utilities expense sebesar 450.000, advertising expense sebesar 600.000, rent expense sebesar 2.500.000, software subscription expense sebesar 200.000, interest expense sebesar 150.000, supply expense sebesar 2.500.000, depreciation expense equipment sebesar 116.667 rupiah. Jika ditotalkan semuanya untuk total expense sebesar
10.016.667 rupiah. Nah, untuk net income-nya itu total revenue dikurang total expense. Jadi 11.600 dikurang 10.016.667 yang dihasilkan adalah 1.583.333 rupiah. Lalu yang ketujuh ada Retained Earning Statement. Retained Earning Statement atau laporan laba ditahan menunjukkan perubahan pada saldo laba ditahan perusahaan selama periode tertentu. Dimulai dengan saldo laba ditahan di awal, ditambah laba bersih, dan dikurangi dividen untuk pengambilan pemilik. Lalu disajikan tabel of Retained Earning Statement. Ada retained earning pada tanggal 1 Januari itu opening atau awalan itu tidak ada. Lalu ada menambahkan net income yang tadi yang sebelumnya sebesar 1.583.333 lalu dikurangi dengan dividen. Dividennya sebesar 1 juta. Jadi total retained earningnya itu net income dikurang sama dividen. Jadi 1.583.333 dikurang 1 juta. Totalnya itu 583.333. Lalu selanjutnya yang nomor 8 ada Statement of Equity atau bisa disebut dengan laporan ekuitas, yaitu laporan yang menjelaskan semua perubahan pada modal atau ekuitas pemilik dalam suatu periode, termasuk penyetoran modal baru, penarikan pemilik, dan pengaruh laba atau rugi bersih. Lalu disajikan Table of Statement Equity. Yang pertama itu ada share capital pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar 50 juta. Itu buat dana awalnya. Lalu ditambahkan dengan net income yang sebelumnya sudah dibahas sebesar 1.583.333, lalu dikurangi dengan dividen. Dividen sebesar 1 juta. Jadi totalnya itu 50 juta ditambah 1.583.333 dikurangi 1 juta. Jadi hasilnya itu untuk statement of equity 50.583.333. Selanjutnya ada Statement of Financial Position atau yang bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan tentang keadaan keuangan perusahaan pada waktu tertentu yang mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Neraca memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dan modal yang dimiliki. Selanjutnya di sini ada Table of Statement of Financial Position. Yang pertama yaitu ada aset yang berupa cash sebanyak 26.800, bank 20 juta, account receivable 3.200, inventory 5.200, supplies endingnya 1 juta, equipment 7 juta, kemudian dikurangi oleh accumulated depreciation equipment sebanyak 116.667. Jadi total keseluruhan pada aset yaitu sebesar 63.083.333. Kemudian ada liability dan equity. Yang pertama itu ada liability yang terdapat accounts payable sebesar 2.500.000, kemudian bank loannya sebesar 10 juta. Total dari liabilities ini yaitu sebanyak 12.500.000. Kemudian ada equity yaitu terdapat owners capital sebesar 50 juta, kemudian retained earnings sebanyak 583.333. Total dari equity adalah 50.583.333. Dari total semuanya ini yaitu dari total liability dan equity ini menjadi 63.083.333. Jadi di antara aset dan liability equity ini sudah balance yaitu dengan total 63.083.333. Selanjutnya ada closing entries. Closing entries ini adalah jurnal penutup. Jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban. Saldo akun tersebut dipindahkan ke akun modal atau laba ditahan agar siap untuk periode berikutnya. Berikutnya ada Table of Closing Entries. Yang pertama yaitu Closing Service Revenue, yang terdapat service revenue sebesar 9.300.000 pada debit, kemudian ada Income Summary sebesar 9.300.000 pada kredit. Yang kedua yaitu Closing Sales Revenue, yang terdapat sales revenue sebesar 2.300.000 pada debit, kemudian Income Summary sebesar 2.300.000 pada kredit. Yang ketiga ada Closing Expense, yang terdapat Income Summary sebesar 10.016.667 pada debit, Salaries Expense sebesar 3.500.000 pada kredit, Utilities Expense sebesar 450.000 pada kredit, Advertising Expense sebesar 600 pada kredit, Rent Expense sebesar 2.500.000 pada kredit,
Software subscription expense sebesar 200 pada kredit, interest expense sebesar 150 pada kredit, kemudian supplies expense sebesar 2.500.000 pada kredit, dan depreciation expense equipment sebesar 116.667 pada kredit. Yang keempat yaitu ada close income summary. Yang terdapat income summary. Yang keempat yaitu closing income summary, yang terdapat income summary sebesar 1.583.333 pada debit, kemudian owner's capital sebesar 1.583.333 pada kredit. Yang kelima, close drawings, yang terdapat owner's capital sebesar 1 juta pada debit, kemudian owner's drawing sebesar 1 juta pada kredit. Kemudian ada result after closing. Yang pertama yaitu owner's capital sebesar 50 juta, kemudian increase by net income sebesar 1.583.333, dan decrease by drawing sebesar 1 juta. Total dari keseluruhan ini adalah 50.583.333. Jadi total net increase ini sebesar 583.333. Di akun terakhir ini terdapat post-closing trial balance. Post-closing trial balance ini atau bisa disebut juga sebagai neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo yang disusun setelah semua jurnal penutup dilakukan. Hanya akun permanen seperti aset, kewajiban, dan ekuitas yang akan muncul di neraca saldo ini, yang memastikan pembukaan sudah siap untuk periode baru. Nah, di sini ada table of post-closing trial balance, yaitu ada cash sebesar 26.800.000 pada debit, kemudian bank 20 juta pada debit, account receivable 3.200.000 pada debit, inventory 5.200.000 pada debit, supplies endingnya 1 juta pada debit, kemudian equipment 7 juta pada debit. Kemudian accumulated depreciation equipment sebesar 116.667 pada kredit, accounts payable 2.500.000 pada kredit, bank loan payable 10 juta pada kredit, kemudian owner's capital ending sebesar 50.583.333 pada kredit. Nah, dari total debit kredit ini sudah balance yaitu sebesar 63.200.000 rupiah. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.